wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan menjelaskan pembuatan bibit tebu. Sebelumnya saya akan menerangkan bibit berasal dari mana. Seperti itu. Ya, asal usul bibit itu berasal dari mana. Di sini ada yang namanya jenjang pembibitan. Adik-adik harus tahu jenjang pembibitan itu seperti apa sih? Harus tahu ya. Jenjang pembibitan dilaksanakan untuk menjamin adanya kemurnian dan kesehatan bibit, sehingga akan mendapatkan kualitas yang baik. Yang pertama dari jenjang pembibitan itu adalah KBPU. Apa KBPU? Kebun bibit pokok utama. KBPU atau kebun bibit pokok utama itu adalah kebun bibit yang berasal dari P3GI atau Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia untuk ditanam pada kebun KBP milik Litbang yang letaknya di pabrik gula. Itu adalah penjelasan dari KBPU. Yang kedua, KBP, kebun bibit pokok. Kebun bibit pokok itu adalah kebun bibit tingkat 1 di pabrik gula yang ditanam oleh Litbang untuk ditanam di kebun KBN ya. Biasanya bulan tanam itu kalau ke KBP itu November, Desember, Januari, Februari. Itu seperti itu. Adik-adik paham kan ya? Jadi untuk luas kebutuhan kebun bibit pokok ini ya, bibit pokok ini itu tergantung dari luas area tebu giling. Biasanya seperti itu. Ya, dengan faktor penangkaran minimal kurang lebih 0,1% dari area tebu giling atau plain can. Yang ketiga yaitu KBN. Ini adalah urut ya, adik-adik. Urut. Yang ketiga itu adalah KBN. Apa KBN? Kebun bibit nenek. Ya. Kebun bibit nenek itu adalah kebun bibit tingkat 2 di pabrik gula untuk ditanam di kebun KBI. Jadi ini adalah saling ketergantungan. Ya. Bulan tanam bulan apa KBN? Bulan tanamnya adalah Juni, Juli, Agustus maupun September. Paham ya adik-adik? Sedangkan untuk luasan KBN itu adalah 0,5% dari luas area tanaman plain can atau tebu giling. Yang keempat ya, setelah KBN itu adalah KBI, kebun bibit induk. Apa itu kebun bibit induk? Kebun bibit induk itu adalah kebun bibit tingkat 3 ya, dari pabrik gula. Ini adalah kebun bibit tingkat 3 dari pabrik gula. Ditanam oleh SKW dengan supervisi Litbang. Kenapa? Untuk kebun bibit datar ini, ini adalah tujuannya untuk kebun bibit datar atau KBD di bawah ini terakhir. Ya, bulan tanam untuk KBI itu bulan tanam apa? Ya, biasanya Februari, Maret, April. Ya. Sedangkan untuk luasannya KBI itu 2,5% dari luas area tebu giling atau plain can. Ya. Itu seperti itu. Ya. Di sini itu lebih banyak meminta perhatian di sini. Perhatian apa? Perhatian terhadap seleksi bibit. Itu di sini di KBI. Yang terakhir dari jenjang pembibitan yang ini KBD, kebun bibit datar. Ini yang akan nanti dijadikan bibit tebu untuk tinggi. Ya. Untuk lebih jelasnya, kebun bibit datar merupakan kebun pembibitan terakhir. Nah, gitu ya. Ini adalah kebun pembibitan terakhir. Jelaskan tadi, ditanam oleh SKW dengan supervisi Litbang yang akan digunakan untuk plain can atau tebu giling atau yang kita sebut TG. Ya. Ditanam bulan apa ini KBD? Ditanam bulan Oktober, November, Desember. Ya, tujuannya apa? Tujuannya untuk tanaman TG, tebu giling. Ya, itu seperti itu.
luas KBD, berapa luas KBD ini? Luas KBD itu biasanya 1/7 luas area penanaman planken. Ya, 1/7. Ya, paham ya adik-adik? Itu seperti itu. Ini adalah kebun bibit data. Kita menginjak ke macam-macam bibit sebelum kita membuat bibit. Nah, adik-adik harus tahu macam-macam bibit ini. Ini ada 8 macam bibit. Jadi untuk simulasi praktikum kali ini kita pembuatan bibit tebu tapi memakai bibit bagal. Ya, kita simulasi pembuatan bibit bagal. Ya, jadi tidak pembuatan semua bibit ini. Ya, semua bibit ini bisa dipakai. Ya, tergantung kondisi. Kebetulan untuk bahan praktikum kali ini kita yang ready adalah pembuatan bibit bagal. Ya, bibit bagal, bagaimana kita membuat bibit bagal? Caranya satu, kita tentukan berapa mata dulu yang kita pakai. Ya, kita pakai 2 mata. Oke, kita pakai 2 mata. Ya, jadi kita tentukan mata tulangan dulu. Ya, kita pakai bagal 2 mata. Selanjutnya ambil dari kebun KBD yang tadi saya jelaskan. Ya, ambil dari kebun KBD. Bahan tanamnya untuk pembuatan bibit bagal. Ya, KBD. Setelah ambil dari kebun KBD, lalu namanya batang tebu yang masih ada daunnya. Ya, batang tebu yang masih ada daun keringnya itu digeletek. Ya, pasti ada. Ya, jadi kalau kebun bibit itu pasti ada daun keringnya. Sengaja tidak digeletek. Kenapa? Tujuannya apa? Ya, tujuannya agar mata tunas bila hari tidak kering, masih dilindungi oleh daun. Ya, beda dengan tebu giling. Kalau tebu giling itu pasti daun kering bersih, pasti. Ya. Selanjutnya adik-adik harus potong setiap 2 mata. Kenapa 2 mata? Kita kan pakai dua mata tunas. Kalau pakai 3 mata tunas ya potong setiap 3 mata tunas. Ya, tergantung aja. Ya. Kita potong. Sebelum memotong, pisau nanti, ya, pisau atau parang itu nanti dicelupkan ke larutan disinfektan, ya, agar steril. Ya, seperti itu. Ketika sudah steril pisaunya, maka parangnya baru kita potong. Ya, 2 mata. Habis potong, baru tebu direndam pakai disinfektan. Kenapa direndam? Karena bisa meminimkan rendawan bisa masuk di jamur maupun bakteri. Jangan. Ya, kita mengantisipasi aja. Setelah itu baru kita tanam. Tanamnya bagaimana caranya? Kita sesuaikan aja. Kita pakai sistem tanam yang bagaimana? Apa yang spacing, apa yang double spacing, apa yang overlapping. Kenapa di sini ada 3 bagian? Ya, ada tujuannya. Kapan kita pakai spacing? Kapan kita pakai double spacing? Kapan kita pakai overlapping? Tergantung apa, adik-adik? Tergantung kesuburan lahan. Ya, tergantung kesuburan lahan. Kalau lahan itu tidak subur, biasanya kita pakai overlapping supaya meminimkan terjadinya sulaman yang banyak. Ya, seperti itu. Kalau lahannya subur, kita pakai spacing. Ya, boleh kita pakai double, boleh. Karena subur boleh. Ya, tujuannya ini apa? Tujuannya, ya, ketika kita panen, ya, target kita itu apa? Target kita itu adalah kuantitas maupun kualitas. Ya, kuantitas adalah kita targetkan berapa kintal, ya, berapa ton yang kita panen. Semakin banyak batang tebu, semakin banyak kuantitasnya. Ya, semakin banyak anakan juga, semakin banyak. Ya, nah, tujuannya itu. Maupun target kita yang kedua yaitu kualitas. Kualitas mengarah kemana? Mengarah ke rendemen. Ya, kualitas itu rendemen. Jadi ada target kuantitas terpenuhi, rendemen tinggi, itu bagus. Ya, dengan sistem atau budidaya yang benar. Ya, jadi tebu itu dibuang aja tumbuh, tapi kan tidak sesuai memenuhi target. Benar tumbuh, rendemennya itu memenuhi, apa kuantitasnya memenuhi. Ya, tujuannya kita mempelajari budidaya itu
adalah ini. Di praktikum ini saya akan mensimulasikan cara membuat bibit bagal dengan 2 mata tunas. Kita akan membuat larutan disinfektan berbahan Lysol. Tujuannya agar bagal ketika ditanam di lapang tidak terserang penyakit. Saya akan membuat larutan disinfektan dengan konsentrasi 50 ml per liter air.